Baiklah, kita ketemu dalam kuliah daring kita lagi untuk mata kuliah manajemen risiko. Kuliah manajemen risiko ke-11, pengalihan risiko kepada perusahaan asuransi. Pengertian asuransi. Pengertian asuransi atau pertanggungan, perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung mengikat diri pada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan yang diharapkan yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti. Dokumen dalam melakukan pertanggungan berupa polis asuransi atau polis. Manfaat asuransi. Dengan pengalihan risiko kepada perusahaan asuransi, perusahaan akan merasa lebih aman dan lebih terlindung. Rasa aman dan perlindungan. Kedua, dengan pengalihan risiko kepada perusahaan asuransi, perusahaan akan mengeluarkan biaya premi dan manfaat masa depan yang lebih baik, pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil. Ketiga, dengan pengalihan risiko kepada perusahaan asuransi, perusahaan akan mempunyai surat asuransi yang namanya polis asuransi. Dan polis asuransi itu dapat digunakan sebagai jaminan kredit. Keempat, dengan pengalihan risiko kepada perusahaan asuransi, sepertinya perusahaan menabung dan menjadi sumber pendapatan sebagai tabungan dan sumber pendapatan. Kelima, dengan pengalihan risiko kepada perusahaan asuransi, berarti perusahaan melakukan penyebaran risiko. Risiko tidak ditanggung sendiri, alat penyebaran risiko. Keenam, dengan pengalihan risiko kepada perusahaan asuransi, maka perusahaan merasa lebih aman dari risiko dan dapat membantu meningkatkan kegiatan usaha karena lebih fokus. Risiko dan ketidakpastian. Risiko dalam asuransi diartikan sebagai ketidakpastian dari kerugian finansial atau kemungkinan terjadinya kerugian. Ketidakpastian dan peluang kerugian dibedakan menjadi 3 macam. Ketidakpastian ekonomis karena adanya kebijakan ekonomi. Ketidakpastian berkaitan dengan alam, kemungkinan terjadi bencana alam. Ketidakpastian manusiawi, kemungkinan terjadi pencurian. Asuransi dan jenis risiko. 1. Risiko murni, pure risk. Suatu risiko yang apabila terjadi akan menimbulkan kerugian, dan apabila tidak terjadi maka tidak akan memberikan kerugian atau keuntungan. Misalnya, mobil mungkin tertabrak, rumah mungkin terbakar. Yang kedua, risiko spekulatif, speculative risk. Risiko yang berkaitan dengan terjadinya 2 kemungkinan, yaitu peluang mengalami kerugian dan peluang memperoleh keuntungan. Misalnya, investasi saham di bursa efek atau membeli undian. Ketiga, risiko individu, individual risk. Ada 3 macam risiko individu, yaitu 1. Risiko pribadi atau personal risk, mempengaruhi kemampuan seseorang, misalnya kecelakaan. Risiko harta atau property risk, kerugian apabila harta hilang, atau direct indirect loss,
Contohnya rumah hancur karena gempa bumi sehingga mengontrak rumah sambil menunggu renovasi. Ketiga, risiko tanggung gugat, liability risk, tanggung jawab akibat kerugian pihak lain. Contohnya biaya berobat seseorang yang kena tertabrak oleh kita. Risiko yang dapat diasuransikan. 1. Dapat dinilai dengan uang. Kedua, dalam jumlah yang memadai. Nilai wajar, tidak berlebihan, tidak menambah, dan tidak mengurangi nilai. 3. Bersifat murni, logis, rasional, dan tidak mengada-ngada. Keempat, kerugian terjadi dengan kebetulan dan tidak direncanakan. Kelima, tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Keenam, premi asuransi yang dikenakan cukup wajar. Ketujuh, pihak yang mengasuransikan harus memiliki insurable interest atau hak dan kewajiban keuangan yang sah secara hukum. Prinsip asuransi. 1. Insurable interest. Hak untuk mempertanggungan risiko berkaitan dengan keuangan, di mana pihak tertanggung dan sesuatu yang dipertanggungkan diakui sah secara hukum. Contohnya mengasuransikan rumah. Kedua, utmost good faith. Iktikat baik dalam menetapkan suatu kontrak atau tidak boleh menyembunyikan fakta atau tidak boleh menyembunyikan fakta yang bisa merugikan pihak lain. Contohnya batasan jaminan yang dipertanggungkan. Ketiga, indemnity. Ganti rugi oleh penanggung terhadap tertanggung dengan cara cash, penggantian, atau perbaikan. Keempat, proximate cause. Suatu sebab yang mengakibatkan terjadinya peristiwa berantai atau berurutan tanpa intervensi kekuatan lain. Kelima, subrogation atau contribution. Ganti rugi penanggung terhadap pihak lain, subrogation, atau penanggung ditambah pihak lain terhadap tertanggung, contribution. Konsep the law of large number. The law of large number atau hukum bilangan besar atau probabilitas adalah asuransi merupakan alat sosial untuk mengurangi risiko dengan banyak membagi kerugian yang sedikit. Many share the loss of few. Makin besar jumlah kelompok yang membagi kerugian, makin kecil jumlah beban kerugian setiap kelompok individu. Semakin besar jumlah risiko, semakin mendekati hasil atau kerugian sesungguhnya sesuai dengan hasil atau kerugian yang diperkirakan. Penggolongan asuransi. Kita lihat yang berdasarkan jenis usaha dan yang berdasarkan sifat. Asuransi berdasarkan sifat adalah asuransi sukarela dan asuransi wajib. Asuransi sukarela adalah asuransi yang secara bebas, yaitu orang atau perusahaan ingin menutup asuransi atau tidak ada sanksi apapun. Sedangkan asuransi wajib adalah asuransi yang bagi seseorang atau bagi perusahaan wajib harus menutup asuransi. Misalnya bagi setiap orang yang bepergian dengan membeli tiket pesawat, kereta api atau kapal laut, ada asuransinya dan wajib. Preminya dibayar sudah termasuk dalam harga tiket. Sedangkan bagi perusahaan wajib menutup asuransi BPJS
untuk pegawainya atau asuransi ketenagakerjaan untuk pegawainya, dan itu wajib. Asuransi berdasarkan jenis usaha. Asuransi kerugian termasuk ke dalam kelompok non-life insurance. Asuransi jiwa termasuk dalam kelompok life insurance. Reasuransi adalah perusahaan yang menerima perpanjangan pertanggungan dari perusahaan asuransi. Asuransi versus gambling atau bonding. Asuransi bertujuan memindahkan risiko individu kepada perusahaan asuransi, reducing of risk. Sedangkan gambling tidak mengurangi risiko, melainkan menciptakan risiko atau creating of risk. Pada asuransi gambling, besarnya uang yang akan diterima tidak sama besarnya dengan uang yang dikeluarkan pada saat sekarang. Oke, demikian kita telah melakukan pembahasan mengenai pengalihan risiko kepada perusahaan asuransi. Mudah-mudahan Anda dapat memahami dan bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu lagi pada pembahasan manajemen risiko berikutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.